sejak awal rapat audiensi ini kita sudah mendengarkan penjelasan baik dari pihak korban, pihak kuasa hukum dan para korban ex-karyawan Sirkus Oriental Indonesia. Kita juga mendapat penguatan fakta dari Komnas HAM, dari Komnas Perempuan, begitu juga dari Kementerian HAM. Terus kita sudah mendapat masukan saran apa-apa yang harus kita lakukan terkait dengan kasus ini. Saya pikir dari semua penjelasan ini semangatnya sama, Bang, bahwa Komisi 13 punya komitmen yang sangat kuat, katakanlah bukan hanya mengawal kasus ini, tapi dalam konteks penegakan hak asasi manusia. Kita berbaik sangka juga dan sangat optimis bahwa pemerintahan Pak Prabowo juga demikian, karena memang ada dalam asas citanya nomor 1, bahwa Pak Prabowo menekankan dari asas citanya itu yang pertama adalah salah satunya penegakan hak asasi manusia selain dengan penguatan ideologi Pancasila dan demokrasi. Saya pikir ini yang menjadi pondasi kita untuk melangkah ke depan melihat kasus ini. Yang kedua, saya pikir memang kita juga semua sama-sama sepakat, baik apa yang disampaikan oleh kuasa hukum, Komnas HAM maupun Komnas Perempuan dan Kementerian HAM, bahwa ini ada tindak kejahatan yang sangat keji. Saya malah heran misalnya kalau dari Barreskrim Mabes Polri mengatakan bahwa ini tidak ada barang bukti. Loh, mengambil anak kecil, anak bayi 5 tahun, 8 tahun tanpa alas hukum itu sebuah tindak kejahatan. Saya pikir di pihak OCI pun kan sudah mengakui itu, bahwa mereka menampung dari sekian banyak ini dari umur 5 tahun sampai 8 tahun tanpa alas hukum, kecuali mereka panti asuhan kan. Ada tindak kejahatan perdagangan manusia, perdagangan bayi di situ. Saya pikir Mabes Polri bisa masuknya di situ, bahwa OCI itu melakukan perdagangan manusia khususnya bayi yang tanpa, apalagi anak kan. Dari semua pengakuan tadi kan mengatakan bahwa mereka faktanya dijual apakah oleh orang tuanya dan si OCI membeli itu kan. Dari situ sudah bisa masuk tindak kejahatannya Pak pengacara kan. Yang kedua terkait dengan katakanlah kekejaman psikis tadi. Saya pikir itu nanti juga akan berkembang. Bahwa kita sepakat bahwa ini ada tindak kejahatan. Di negara ini yang berbasis hukum, bahwa tindak kejahatan mau tahun berapapun itu tidak boleh didiamkan. Komisi 13 tadi berdasarkan penguatan dari para senior mendorong bahwa kasus ini dibuka kembali oleh Mabes Polri. Nanti silakan nanti bagaimana teknisnya, apakah perlu penguatan dari Komnas HAM, perlu penguatan dari Komnas Perempuan atau dari Kementerian HAM dan Komisi 13 DPR RI, kita akan sama-sama menguatkan ke Mabes Polri untuk membuka kembali kasus ini dengan runtutan-runtutan kejahatan yang sudah ada. Tadi yang paling konkret dari temuan Komnas Perempuan kan, ada pelanggaran Undang-Undang Dasar 45, ada pelanggaran pasal ini dan segala macam, dibuka kembali. Dan nanti yang akan menjadi leading sektor terkait dengan proses advokasi ini, tadi usulannya adalah Kementerian HAM, Mbak. Kita minta Kementerian HAM mengawal ini secara teknis. Dan harus ada progress report yang itu konkret, misalnya seminggu sekali bagaimana kasus ini. Itu yang pertama. Yang kedua saya pikir terkait dengan tanggung jawab negara. Ini kan terkait dengan pemulihan secara psikis maupun yang lainnya. Saya pikir nanti juga Kementerian HAM bisa katakanlah memimpin terkait penyelesaian kasus ini terkait dengan pemulihan. Apakah nanti adalah kan aturannya, kemarin kan kita dalam rapat kerja juga sudah berkali-kali menyampaikan bahwa apakah ada kompensasi terhadap persoalan kerja mereka dan kompensasi terhadap hak asasi manusia mereka. Nanti Kementerian HAM lah yang mengkaji itu dan mengkonkretkan itu, bukan hanya sekedar mengkaji, mengkonkretkan itu. Saya pikir ini yang menjadi hasil temuan kita di rapat audiensi ini ya Bang ya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa ini bukan rapat yang pertama yang terakhir Bang. Kita sekali lagi punya komitmen yang sangat kuat Komisi 13 untuk katakanlah mengawal setiap rakyat Indonesia yang perlu perlindungan HAM dan penegakan HAM.